Halo, kita ketemu lagi di video untuk menghitung pemusatan data bagian yang kedua, yaitu mengenai modus. Modus adalah datum yang sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Jika datanya bentuk data tunggal, kita dapat hitung modus dari data berikut. Kita lihat untuk contohnya, tentukan modus data. Yang pertama, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Nah, dari situ kita tahu ya, yang sering muncul yang mana ya. Perhatikan baik-baik bahwa untuk data yang nilainya 5 itu ada sebanyak 3. Data yang nilainya 4 ada 2. 3 itu 1, 6 itu 1, 7 itu 1, maka disebut di sini modusnya untuk yang pertama adalah 5. Kemudian yang kedua, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Nah, kita lihat ya, untuk nilai yang 6 itu ada 3 dan 7 juga ada 3. Maka modusnya adalah 6 dan 7. Ada 2 karena nilai frekuensinya sama. Kemudian untuk yang C, 5, 5, 5 itu ada 3, 6 ada 3 juga, 7 ada 3. Maka ini tidak ada modus. Tidak ada modus. Ya. Kemudian perhatikan untuk yang D. Itu sudah bentuk tabel tunggal dengan bobot. Di situ sudah terlihat jelas untuk nilainya 5 ada 4, nilainya 10 ada 6, nilainya 15 ada 8, dan nilai 20 ada 2. Maka perhatikan ya, yang paling tinggi frekuensinya kan adalah nilai 15 dengan frekuensinya 8. Berarti modusnya adalah 15. Yang terbanyak adalah di situ 16. 15. Nah, bagaimana kalau datanya adalah berkelompok? Untuk modus data berkelompok, perhatikan bahwa kita bisa menggunakan rumus MO atau modus itu sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi tertinggi ditambahkan dengan D1. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya bagi D1 tambah D2. D1 tadi sama, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dikali dengan P, panjang kelas. Ingat, panjang kelas itu dapat dihitung dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, kita lihat contoh untuk data yang sama di kita menghitung mean atau rata-rata. Hitunglah modus data tersebut ya. Ini ada tinggi badan 151 sampai 155, itu ada 3 frekuensi dan seterusnya. Nah, untuk menghitung ini tentu kita harus tahu dulu berapa ada di mana modusnya kira-kira, ada di kelas mana modusnya ya. Dengan cara apa kita tahu? Kita lihat di situ ada frekuensi yang tertinggi itu berada di kelas yang mana. Nah, ini frekuensi yang tertinggi itu sudah jelas ya, itu adalah 5. Sehingga kelas yang 166 sampai 170 ini disebut sebagai kelas modus. Ya. Kelas modusnya ada di situ. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa tepi bawah TB-nya. Ingat, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Berarti adalah 166 kurang 0,5, yaitu 165,5. Ya, dari sini kemudian kita dapat cari D1. D1 itu adalah frekuensi dari selisih antara frekuensi modusnya dikurang dengan kelas frekuensi dari kelas sebelumnya. Ya. D1 berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian D2 adalah selisih antara kelas frekuensi dari kelas modus dikurang dengan kelas setelahnya, yaitu 5 dikurang 3, berarti
Nah, panjang kelas, kita bisa hitung panjang kelas dari, kita bisa tahu dulu tepi atasnya adalah 170 ditambah dengan 0,5. Ya, maka P adalah 170,5, ini ya 170,5 dikurang dengan 165,5. Ya, 170,5 dikurang dengan 165,5 adalah 5. Jadi P-nya adalah 5. Sehingga modusnya, ingat lagi rumusnya, TB, tepi bawah, tambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali P. Ya, tepi bawahnya adalah 165,5 tambah D1-nya adalah 1, D1 tambah D2, berarti 1 tambah 2 dikali dengan 5. 165,5 tambah 1/3 dikali 5. Berarti 165,5 ditambah dengan 1,67. 165,5 tambah 1,67. Nah, ini adalah 167,17. 167,17. Ini adalah modus dari data tersebut. Demikian untuk bagian kedua, kita ketemu di bagian yang ketiga.